Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya akramal akramin. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini bagi jemaah salat subuh, salat fajar Masjid Dagang Muttaqin Pasar Simpang Ampek, Pasaman Barat, kita bersama surah Yasin. Kita ambil petikan beberapa ayat tadi yang kita dengar dalam salat dari ayat 13 sampai ayat 29 dalam satu halaman saja ya, Mushaf Madinatul Munawwarah. Ini di sini cerita. Dalam Yasin banyak cerita. Dalam hadis dikatakan Yasin itu jantung Al-Quran. Maka kita dianjurkan, dituntut, diminta membaca Quran setiap hari, terutama Yasin di pagi hari dan di sore hari. Banyak fadilat tentang surah Yasin. Kita selalu mendengar barangkali ya dari guru-guru kita. Yang jelasnya dari ayat 13 ini cerita jemaah di zaman sebelum Rasulullah. Dalam Quran banyak cerita-cerita terdahulu untuk manusia zaman sekarang. Kenapa? Manusia itu juga manusianya. Sifat-sifatnya itu juga. Di sini cerita pendakwah yang datang ke suatu daerah. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Sampaikanlah kepada mereka satu contoh penduduk negeri izja'ahal mursalun, ketika mereka didatangi para rasul, pendakwah. Mula-mula 2 orang dulu, berdakwah 2 orang. Tidak percaya orang kampung tuh. Datang lagi yang ketiga, fa'azzaz Nabi Salis, 3 rasul berdakwah di kampung tuh. Tidak juga percaya. Ini cerita orang yang keras kepala ini. Ini cerita orang yang keras kepala. Lalu ada penduduk dekat kampung mereka ini, rajulun yas'a, ada penduduk di situ membantu pendakwah tadi, nabi yang 3 orang tadi, rasul yang 3 orang. Katanya apa? Ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutlah apa yang disampaikan oleh rasul-rasul ini. Ini ceritanya ini. Ada seorang penduduk yang menyokong, yang mendukung pendakwah rasul yang diutus ke kampung itu. Lalu subhanallah, mereka bunuh. Ini cerita orang kena bunuh nih. Dibunuh yang menyokong rasul tadi. Kalau dalam sejarahnya dia mati dipijak. Dipijak-pijak, dilunyah punya orang awak. Dilunyah. Ide-ide. Ya dong. Ya dipijak lah. Dipijak mati. La ilaha illallah. Underline di daerah awak itu dah. Dah sampai itu. Jadi berarti orang dulu lebih keras kepala. Lantas qila dukhulil jannah. Orang yang mati syahid tadi dia dapat ilham, udkhulil jannah, silakan masuk ke jannah. Dia masuk jannah terus. Ini ceritanya di sini. Terus masuk jannah. Kerja kita ini, kerja membina jalan ke jannah ini. Duduk dalam majelis ilmu, melangkah ke masjid, melangkah ke pengajian, itu katanya memperbaiki jalan ke jannah. Kalau malas ke pengajian, malas ke tempat wirid, tempat majelis ilmu, susah ke jannah nanti. Orang ini pas mati syahid, qila dukhulil jannah, silakan masuk ke jannah. Lalu qala ya laita qaumi ya'lamun, sampai di jannah dia menyesali sikap kaumnya yang membunuhnya. Ya laita qaumi ya'lamun, aduh sedihnya kalaulah mereka tahu enaknya di jannah ini. Bima ghafarali, Allah mengampunkan dosaku, waja'alani minal mukramin, aku ini dimuliakan oleh dalam jannah. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan bersikap kasar seperti itu. Jadi dia tidak melaknat orang yang
orang yang membunuhnya, bahkan mendoakan, ya laita qaumi ya'lamun, alangkah banyak kalau mereka tahu. Positif tingginya tinggi, disiksa bahkan dibunuh masih mempunyai positif thinking, pemikiran yang positif. Kemudian positif tingginya tinggi ya. Kemudian kaum yang tinggal ini, wa ma anzalna ala qaumin min ba'di min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin, lalu datang azab Allah. Azabnya bukan ababil macam di zaman Abraha, bukan malaikat macam di zaman Muhammad. Muhammad bila perang datang malaikat mendukungnya. Ini tidak. In kanat illa sayhatan wahidah, satu kali bentak, satu kali herdik, apa bahasa sininya, dengan suara aja, satu kali suara, hup, katanya mati saja. Azabnya bukan tsunami, bukan gempa, bukan kebakaran, bukan banjir, bukan galodo, suara saja. In kanat illa sayhatan wahidah faizahum khamidun, satu kali herdik saja mati saja. Khamidun, mati semuanya. Inilah. Jadi bala Allah itu kalau datang, kadang-kadang zaman dulu suara, dengan suara habis satu kampung, habis satu negeri. Ini ceritanya di sini ya. Tadi sampai ayat 29 saja, cerita orang itu diazab dengan suara. Jadi setiap penantang agama itu mesti ada azab yang dihadapinya, risikonya tinggi. Sepatutnya kita mendukung ya. Setiap ada orang mengajak kita ke jalan kebenaran, kita dukung, kita support, kita bantu, kita kuatkan. Ini cerita penduduk kampung yang sialan, yang tidak mendukung dakwah Nabi dan tidak mendukung dukungan penduduk negeri yang menyokong dakwah Nabi tadi. Lalu akhirnya mereka mati semuanya. Kalau mereka tidak siksa di dunia ini, mereka jelas akan disiksa nanti, sama ada waktu nak meninggal, atau dalam kubur, atau di padang mahsyar, atau nanti sampai ke neraka sana. Mudah-mudahan bermanfaat cerita orang yang berdakwah di satu negeri yang penduduk negeri tidak percaya kepada ajakan Rasul. Ada di antara penduduk yang menyokongnya malah dibunuh sama mereka. Na'udzubillah. Itu cerita surah Yasin ini. Nanti ada lagi cerita lain menyusul nanti mudah-mudahan ya. Tadi dari ayat 13 sampai nanti ayat 30 sebenarnya ya. Tapi tadi tidak dihabiskan sampai 30. Tadi dibaca sampai ayat 29 saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau pulang ke rumah nanti bisa dibuka surah Yasin, kalau ada terjemahnya bisa disimak lagi untuk panduan kita, pedoman kita para jemaah Masjid Dagang Muttaqin yang datang salat subuh yang dirahmati Allah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya hayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.